Pun saya udah tahajud, sudah ini saya minta aku nggak dapat. Padahal di Quran dan disebutkan mintalah padamu, aku akan berikan. Saya udah minta, sudah nadar, sudah ini, udah tahunan. Mulai saat ini saya nggak mau minta lagi. Setahun setengah saya sudah minta. Qiyamul Lail sudah capek saya semua nggak dapat juga, nggak dikabulkan. Kalau dari pengalaman Habib Salim sendiri, saya mau bicara sedikit tentang kegagalan gitu kan, pasti ada banyak naik turunnya juga saya yakin. Ada nggak mungkin satu dua kegagalan dalam melakukan sesuatu yang mungkin masa-masa yang merasa sangat down banget gitu, ada nggak misalnya baik sebagai pendidik ataupun sebagai pejabat publik gitu? Ya, artinya pasti ya, namanya keberhasilan, kegagalan. Ini kan semua kalkulasi kita manusia, kan begitu. Tapi kalau kita serahkan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, jadi begini ya, belum tentu yang kita lihat baik dan gagal itu baik untuk kita. Tapi yang ditakdirkan oleh Allah itulah yang paling bagus untuk kita. Manusia kan selalu melihat, wah ini bagus, tapi belum tentu bagus buat kita. Tapi kalau pilihan Allah pasti bagus. Nah, tapi kalau dari pengalaman Habib Salim sendiri, kegagalan ada, kalau nggak keberatan untuk share, ada nggak kegagalan tertentu, kejadian tertentu, momen tertentu mungkin yang mungkin sangat banyak belajar dari situ mungkin? Betul. Jadi kalau pribadi memang kalau usaha saya banyak gagal. Bisnis apa itu ya banyak yang ya ada yang berhasil tapi ada juga yang gagal lah. Jadi contoh umpamanya, setelah saya selesai, ini mungkin buat saya gagal juga. Gagal dalam arti saya bisa mengajar di Brunei umpamanya. Udah daftar ke sana, gagal juga. Kan Brunei luar biasa kan. Gajinya ininya satu, dengan PhD, wawancara, gak berhasil. Apa salahnya? Ya buat saya kan banyak yang diterima di sana jadi dosen. Ya Brunei dengan PhD saya kan. Ya menurut saya ya gagal saat itu kan, itu gagal. Tapi apakah itu yang membuat saya kecewa? Enggak juga sih, saya pikir udah mungkin ada pilihan yang lebih bagus dari itu. Jadi tidak semua itu kalkulasi kita itu yang terbaik untuk kita. Memang kalau buat saya gagal kan, nggak jadi ngajar di Brunei, kampusnya ininya pasti dikasih segala-galanya. Fasilitas dan lain-lain. Iya, fasilitas semuanya lah udah kita paham. Dengan doktor ini kan, apalagi beberapa teman juga ke sana berhasil, saya gagal, ya udah. Jadi ada kegagalan-kegagalan yang menurut saya ya, insya Allah itu yang terbaik gak ke sana. Ya. Jadi kalau Habib Salim melihat kegagalan sekarang, di mata Habib Salim kegagalan itu saya tanya pertanyaan gini sepertinya kayak pertanyaan standar, tapi dari pengalaman saya orang ke orang jawabannya berbeda-beda ya. Gitu. Ya, jadi buat saya itu bisa saja kegagalan itu adalah satu keberhasilan yang tertunda saja. Ya, belum saatnya atau sukses. Jadi kegagalan itu kan kalkulasi perhitungan kita manusia kan. Gagal sukses kan pandangan kita, persepsi kita sebagai manusia. Ya. Tapi pandangan Allah apa begitu kan enggak. Ya, itulah saya katakan. Jadi perlu menggunakan perspektif yang berbeda berarti. Gitu. Betul. Jadi jangan kita melihat kegagalan itu setelah kita berusaha, apapun usaha itu. Apakah sebagai pengusaha, apakah sebagai apa saja politisi atau apapun juga. Ya kita harus husnuzan, berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa itulah yang terbaik untuk kita. Ya, sebab manusia mau merencanakan semua. Seluruh penduduk bumi ini merencanakan sesuatu untuk diri kita. Yang positif lah. Apakah bisa terus dipastikan berhasil? Belum tentu kan. Kalau Allah tidak izinkan. Seluruh penduduk bumi sepakat untuk memberikan kegagalan kepada seseorang. Direncanakan semua. Kemazuratan. Allah tidak izinkan, nggak terjadi. Nah, saya pikir keyakinan itu penting. Supaya apa? Supaya jangan seseorang itu berpikir bahwa kalau saya sudah gini, silahkan mengkalkulasi sebagai manusia ya. Tapi jangan menyatakan pasti, jangan.
Ya itu ikhtiar. Mudah-mudahan ini ikhtiar yang bagus, ini mudah-mudahan berhasil. Bisa berhasil, bisa tidak. Ketika berhasil, alhamdulillah. Ketika gagal, insya Allah kita husnudzan sama Allah. Mungkin Allah berikan pilihan yang lebih bagus berikutnya. Mungkin supaya kita tidak sombong, supaya kita tidak masuk sifat ego apa. Nanti kan manusia kan, wah ini berhasil, wah, ini kerja keras saya. Ini, akhirnya sombong dia. Yang buat kamu kerja keras itu siapa? Kamu bisa kerja keras. Dialah Allah. Yang membuat kamu tidak tidur beberapa jam itu terus menulis siapa? Dialah Allah. Sangat mudah bagi Allah membuat kamu tidur, nggak bisa apa-apa, nggak bisa nulis, nggak bisa baca. Nah, ini kadang-kadang manusia ini muncul sifat sombongnya, sifat egonya. Dia anggap dengan dia belajar, dia ini, dia bisa segala-galanya. Orasinya luar biasa, dia bisa menyihir orang sehingga dia. Terus yang membuat kamu bisa bicara itu siapa? Jadi harus dikembalikan kepada pencipta alam semesta ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang membuat kamu bicara, yang membuat orang terkesima, membuat dialah Allah. Nah, cuma secara tidak sadar manusia menganggap, wah ini karena kamu ini hebat, kamu jenius, kamu ini. Dia lupa. Ya, dikasih sakit sedikit nggak bisa apa-apa dia. Tidur mau bangun udah nggak bisa, kaku semuanya. Ini karena sombong. Nah, sombong itulah yang harus dihilangkan dari diri manusia, kan itu sifat iblis. Iblis kan tahu dia salah, tapi dia tetap nggak mau dia. Nah, jadi keberhasilan, kegagalan, apa semua, ya memang manusia diharuskan berusaha ini, tapi tetap harus disandarkan kepada dialah yang membuat seseorang itu ABCD, kan itu semuanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi saya sih dalam hidup melihat ya mudah-mudahan hati ini tidak berubah-ubah ya. Artinya sungguh sangat indah kalau seseorang selalu berbaik sangka dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah husnuzan apapun, tapi usaha juga harus. Gimana caranya agar secara intelektual kita mengetahui itu, memahami bahwa itu yang perlu dilakukan. Namun kadang dari orang-orang kan perjuangan untuk bisa terus menjaga prasangka baik itu kadang kan ada naik turunnya juga itu. Betul. Kalau dari pengalaman Habib Salim sendiri, apa yang bisa kita lakukan untuk terus saat momen-momen kita mulai drop tadi agak suudon sedikit misalnya gitu. Agar tapi kita tahu itu tidak baik sebetulnya. Nah, agar kita bisa terus mengalahkan pikiran-pikiran seperti itu. Ya, manusia pasti selalu diganggu dalam hidup. Selalu diganggu, selalu diarahkan, ini selalu was-was, macam-macam lah. Itu pasti udah. Dan yang namanya setan itu tahu kelemahan diri seseorang. Bayangkan, karena dia jalan di darah seseorang itu. Oh, orang ini lemahnya di sini. Terus diserang sampai tiang itu rapuh. Dia ini kuat, tapi ini yang dia lemah. Diserang. Terus bagaimana? Ya kita sendiri harus tahu kelemahan diri kita. Oh, saya lemahnya di sini. Contoh sederhana, orang tidur sehat, nggak tahu bangun gitu keringat dingin, gelisah ini ceritanya apa? Dia nggak ada, tensinya bagus, semua bagus. Terus apa yang terjadi? Hati dia diganggu, pikirannya diganggu. Kamu ini begini, nanti kamu ini, kamu sebentar lagi akan mati, kamu ditakut-takuti karena memang pas orang itu lemah di situ. Keringatnya dingin, kamu keluar dari kamar, jangan di kamar. Terus jadi balkon, tambah nggak karuan lagi. Sudah kamu supaya kamu lompat aja di lantai 3, kamu mati tenang. Nah, coba, ada yang bunuh diri coba. Jadi masing-masing orang itu punya kelemahan dirinya. Kalau kelemahnya tadi, nah ini sudah mulai tidak berbaik sangka sama Allah. Sudah ini. Dia mulai pandang, ya Allah, saya nggak punya apa-apa, nggak minta apa-apa engkau berikan. Mulai dipandangkan dirinya, ngacalah dia. Ya Allah, begitu sempurnanya tubuhku. Ya, mata yang bisa melihat, gigi yang sudah 30 tahun aku. Dia bayangkan pemberian Allah yang luar biasa, yang tidak bisa dihitung dengan uang untuk dirinya. Masih juga aku tidak yakin padamu ya Rabb.
masih curiga kebaikanmu. Aku tidak meminta pun kau berikan segala-galanya. Ya. Sampai ada orang bilang sama satu orang, doakan saya kaya raya. Ya. Ya. Dia bilang sini, bagaimana kalau matamu ini satu saya ambil, saya kasih 5 miliar. Oh jangan dong, kalau 2 10, enggak mau. Terus saya mau ngitung uang itu mana, enggak kelihatan dibangun orang. Ya udah tangan deh, saya ambil 2, saya kasih 5 miliar. Terus saya enggak punya tangan. Ya kalau gitu 1, waduh bagaimana penampilan saya enggak bagus lagi. Kaki kalau gitu. Terus saya kasih kamu 5 miliar, tapi kamu nggak bisa ngomong. Terus bagaimana komunikasi? Di tubuh kamu ini triliunan nilainya. Kamu nggak kamu ini kaya raya. Kamu ini punya segala-galanya. Tuhan kamu itu pemurah sama kamu. Masa kamu masih berburuk sangka? Ada seseorang telepon sama saya. Telepon saya udah tahajud, sudah ini saya minta kok nggak dapat. Padahal di Quran dan disebutkan, mintalah padamu, aku akan berikan. Saya udah minta, sudah nadar, sudah ini, udah tahunan. Mulai saat ini saya nggak mau minta lagi. Dia bilang, saya nggak mau minta. 1,5 tahun saya sudah minta. Qiyamul Lail, sudah capek saya semua, nggak dapat juga. Nggak dikabulkan. Terus saya jawab, kamu nggak minta aja, kamu dikasih semuanya. Kapan saya nggak? Kamu ngaca sekarang. Kamu sebelum di dunia di mana coba? Ya udah nggak tahu, ya berarti di alam ruh sana. Kalau kamu yakin kan, waktu kamu di alam ruh yang sebelum pernah kamu buat proposal. Nanti kalau saya di dunia, saya dikasih mata 2, ya Allah jangan 1 di tengah atau di mana. Kamu dikasih sempurna, sabar. Mungkin di detik-detik terakhir kamu diuji. Jadi pikir, kamu nggak minta aja dikasih. Allah itu cinta sama kamu melebihi kecintaan seorang ibu yang lagi nyusuin anaknya. Kamu itu dicintai, dikasih segala-galanya. Ya. Terus dia mulai mikir, kalaupun kamu tidak dikasih di dunia ini, itu kebaikan buat kamu. Mungkin kalau kamu dikasih di dunia bisa kufur, bisa ingkar, bisa lupa. Nanti dikasih di akhirat. Penting berbaik sangka. Kalau dibukakan yang gaib, yang tidak kelihatan, kamu pasti akan tersenyum, senang. Jadi kembali munculkan ke perspektif lagi berarti ya. Perspektif yang berbeda, melihat dari sisi yang berbeda juga ya. Itulah yang namanya keyakinan. Itu sesuatu yang di hati. Memang banyak nggak bisa diungkapkan. Tetapi yang namanya seseorang harus berjuang. Tahu dia kelemahan dirinya, lawan, jangan ditundukkan, itu setan. Mulai muncul suuzon, kok saya begini? Enggak, saya punya Rabb yang Maha Rahim, pemurah. Dan Allah senang melihat hambanya begitu. Ya ada urusan uang kecil-kecilan, aduh nggak ada nilainya. Ya terus nggak ada, saya tidak gagal, saya sudah berusaha. Pasti Allah janjikan saya yang lebih bagus dari ini. Jadi optimis terus, nggak boleh pesimis. Kok begini, saya udah begini? Nggak. Allah janjikan saya lebih bagus dari ini. Benar, di sini dapat yang lebih bagus. Ketika dia husnul, alhamdulillah ya Rabb, Engkau berikan aku ini. Jadi banyak. Yang penting pokoknya tidak boleh buruk sangka sama Allah. Gak ada istilah gagal, itu gak ada dalam hidup menurut anak sih. Gak ada. Itu pilihan Allah dan paling baik untuk kita. Anak kalau berpikir begitu. Saya tidak melihat, oh ini kegagalan. Enggak. Semua pilihan Allah dan Allah akan memberikan kita yang terbaik. Mindsetnya seperti itu berarti ya. Pola pikirnya, keyakinannya, mindsetnya seperti itu. Iya, jadi kalau terus wah gagal, pesimis ini, ya dia menganggap dialah yang membuat gagal atau tidak gagal. Padahal semua kan, nah itu keyakinan. Kalau pola hidup seseorang itu membalikan pada diri power yang dia miliki, yang keliru buat saya. Maksudnya nggak? Maksudnya kita berikhtiar, tapi jangan terus kita berpikir karena memang ya saya yang membuat ini berhasil. Kan nanti muncul ego, sombong. Jadi sombong lagi. Saya kalau nggak melakukan nggak bisa berhasil. Ini karena kerja keras kita. Ya memang kita kerja semua tim apa semua itu harus. Tapi kita harus yakin bahwa semua juga
kehendak Allah. Jadi bahasa insya Allah kita berhasil. Nah, itu yang penting. Jadi sandarkan semua itu kepada. Jadi ungkapan Sayyidina Ali radhiyallahu anhu wa karramallahu wajhahu, saya tertarik sekali. Artinya saya susah untuk melupakan kata-kata beliau. Kalau seseorang bersandar dengan hartanya, pasti selalu akan kurang. Man i'tamada ala malihi qalla, wa man i'tamada ala jahihi thalla, wa man i'tamada ala aqlihi dhalla. Barang siapa yang bersandar dengan uang nggak akan cukup, kurang aja. Dan barang siapa yang bersandar dengan kedudukan, dia akan mulia terus dengan jabatan, pasti dia akan hina. Ya. Kapan hinanya? Ketika kursinya diambil, tidak ada lagi yang menyapa dia. Coba karpet merah ini. Dan barang siapa yang bersandar dengan rasio dan otak, dia anggap bisa menjawab semua masalah, pasti dia akan sesat. Karena banyak masalah nggak bisa dijawab sama otak. Tanya masalah ruh coba, susah, nggak bisa otak menjawab. Barang siapa yang bersandar pada Allah, dia nggak akan kekurangan, karena bersandar dengan Zat yang Maha Kaya. Dan dia nggak akan hina, karena bersandar dengan Zat yang Maha Agung, Maha Mulia. Dan nggak akan tersesat, karena bersandar dengan Zat Al-Hadi yang selalu memberikan dia petunjuk. Jadi memang segala sesuatu lakukan, setelah itu pasrah. Tapi lakukan harus maksimal, jangan udah anak sadar sama Allah, tapi tiduran aja nggak bisa. Kerja keras, berusaha, berikhtiar, semua strategi dilakukan, setelah itu pasrah. Sudah. Nah itu penting, jangan anak sadar sama Allah, anak nggak, nah itu keliru. Harus berusaha, harus melakukan, harus ikhtiar. Habib Salim, ini sangat-sangat banyak insight dan wawasan. Jadi bukan hanya dari kalau saya melihat bukan hanya dari pengalaman, dari perjalanan saja kita Habib Salim bercerita, tapi justru kalau buat kita yang ingin belajar gitu kan bukan hanya sekedar perjalanan, tapi apa yang ada di dalam perjalanan itu sendiri, yang pembelajaran yang muncul. Dan dari apa yang Habib Salim share hari ini, saya juga melihat tadi mengenai pola pikir atau mindset atau keyakinan tadi yang mungkin bisa jadi terbentuk dari mulai kecil sebagai di lingkungan pendidik, kemudian juga tapi juga sambil terus belajar juga, sambil terus menanamkan keyakinan dan mindset tadi yang mempengaruhi bagaimana cara misalnya menjalani hidup gitu kan. Kalau saya melihatnya begitu, dan itu banyak sekali pembelajaran dari. Jadi kalau saya lihat kehidupan ini kadang-kadang endingnya itu, ya ending kita nggak tahu ya. Tapi orang kadang-kadang belajar ilmu, tapi terakhirnya dia kerjaannya lain lagi. Kan banyak juga yang begitu kan. Yeah. Insinyur nggak tahu jadi politisi. Yang ini nggak tahu jadi insinyur, nggak tahu jadi macam-macam. Yang pendidikan awalnya ada memang terus jadi sesuai dengan, tapi ada juga yang banyak juga terakhir kerjaannya beda dengan yang dia tekuni ketika dia sekolah. Biasa terjadi begitu. Ya, dia belajar apa nggak tahu, jadi kerjaannya berbeda, yang dia tekuni, dia dalami lain. Atau bahkan bisa lebih dari satu juga gitu kan. Bisa juga, bisa. Jadi semua juga berjalan, dan yang tahu. Cuma saya nggak setuju dengan seseorang yang mengatakan, nah sudah takdirnya begini. Itu saya nggak setuju. Jadi kalau ada seseorang, saya takdirnya udah begini, itu bahasa itu saya nggak setuju. Kenapa? Karena dia tahu dari mana takdir dia. Memang dia tahu ada sesuatu yang dia tahu tentang takdirnya, kan enggak. Wah saya ini, atau seseorang ya pokoknya takdirnya sudah bodoh lah umpamanya. Atau takdir saya ini udah miskin. Kerja supaya kamu kaya. Pindah dari satu takdir ke takdir yang lain, jangan terus berhenti di situ. Nah, itu alasan saya sangat tidak setuju. Kalau orang, maaf saya potong, kalau misalnya orang bilang, gimana bisa kita pindah dari takdir ke takdir yang lain? Misalnya orang berbicara begitu, kan takdir itu kan dari Allah, bukan dari kita misalnya. Terus tahu dari mana kamu takdir kamu begitu? Kembali ke situ lagi. Iya, kan? Kamu tahu takdir kamu begini dari mana? Ya saya kira itu nggak boleh, sebab yang tahu takdir kamu hanya Allah. Oleh itu nggak boleh berhenti di situ. Kalau kamu bodoh, ya kamu belajar. Kalau kamu tidak punya uang, ya kamu ikhtiar bekerja. Banyak orang miskin terus jadi kaya.
Tapi yang penting berusaha, terus ini. Jadi nggak boleh mengklaim ya bahwa itulah takdir diri seseorang. Tidak, harus berubah. Kalau takdir sekarang posisinya udah bagus, pertahankan. Umpamanya jadi seorang muslim, mukmin, wala tamutunna illa wa antum. Jangan meninggal kecuali Islam. Pertahankan terus posisi itu, sebab bisa berubah hati. Kapan itu berubah? Ya Allah yang Maha tahu. Tapi kalau kumpul sama orang-orang tertentu bisa berubah dia. Ya, karena hidup ini ya punya dua pilihan, dia mempengaruhi atau dipengaruhi. Nah itu, kalau dia sendiri kumpul lingkungan tidak sehat, kalah dia, hanyut mah. Coba. Mempengaruhi atau dipengaruhi. Iya, nggak ada pilihan ketiga apa. Mampu dia nggak mewarnai lingkungan itu, nggak mampu ya juga jangan situ, menghindar. Tapi kalau dia mampu ya lakukan. Habib Salim, terima kasih banyak sekali. saya rasa pengen ngomong ini, kita waktu masih, rasanya pengen ngobrol lebih lama ya. Dan ini kalau saya mau boleh rangkum, mungkin bukan rangkum sih, tapi sampaikan begini. Tadi yang terakhir Habib Salim sampaikan, hidup ini pilihan antara kita dipengaruhi atau kita mempengaruhi gitu. Dan betul. Dari obrolan ini, menurut saya, paling tidak apa yang saya rasakan, saya semakin dipengaruhi kepada yang lebih baik. Dan insya Allah Habib Salim juga mempengaruhi baik saya maupun semua yang menonton, yang mendengar ini juga menjadi lebih baik. Dan ada yang mungkin apa yang ingin Habib Salim sampaikan juga gitu. Ya mungkin saya sampaikan begini, ada satu hal, ya semua kita tidak tahu di mana rahasia Allah dalam hidup. Tetapi yang saya ingatkan, kalau seseorang masih memiliki kedua orang tua, pegang erat-erat di situ. Nah, disitulah pintu surga. Ya, sebetulnya sederhana. Cari orang-orang yang berhasil di dunia ini, pasti dia birrul walidain. Pasti dia nggak usah ngelihat yang muslim, lihat yang non muslim juga. Yang sukses pasti dia baik sama kedua orang tuanya. Ya, jadi oleh itu nggak usah mengatakan cari ulama minta doa sana sini. Ada satu ulama besar, dia katakan doakan saya ini. Terus ditanya, kamu masih punya orang tua nggak? Masih. Nah, mau doa yang mustajab, minta sama kedua orang tua kamu. Jangan minta sama saya jauh-jauh, minta sana. Nah itu, jadi mereka yang sukses, yang berhasil, ketika ditelusuri, dia tidak durhaka sama kedua orang tuanya. Orang yang durhaka nggak akan berhasil hidupnya. Dunia nggak dapat, apalagi akhirat. Nah, jadi saya ingin agar kita tahu bahwa hidup itu sesuatu yang seperti es batu. Ya, artinya pasti akan mencair dan akan hilang sebentar. Nah, oleh itu jadikan yang sebentar ini untuk menggapai ridho Allah. Kalau mau dapat ridho Allah, cari ridho kedua orang tua. Pasti orang itu nggak akan sia-sia hidupnya, nggak akan susah ketika dia mendapatkan keridhaan dari kedua orang tuanya. Ya, apalagi ibunya. Sehingga dalam hadis kan disebutkan ibumu, bapakmu. Artinya kalau pertandingan, ya pertandingan itu kan ada yang menang itu dapat apa? Emas kan? Hadiah kedua apa? Perak. Ketiga, perunggu. Itu disapu bersih sama ibu coba. Emasnya, perunggu, perak. Terus yang keempat, ya itulah ayahmu dapat hadiah juga. Hadiah apa itu kalau empat tuh? Bukan kita menafikan ayah, tidak. Tetap, tapi ibu lain juga punya peran luar biasa. Nah itu. Jadi memang sesuatu yang sederhana. Jadi mau cari sana sini, dilihat dulu bagaimana kedua orang tuanya. Gak usah jauh-jauh. Ketika keduanya itu ridho sama si anak ini, sudah yakin kamu akan sukses insya Allah. Dan banyak. Jadi lihat aja sekitar rumah kita, jauh kita, tetangga kita ini.
telusuri mereka-mereka yang sukses. Oh, rupanya memang baik sama kedua orang tuanya. Jadi keberhasilan akan dicapai. Senang di dunia, insya Allah senang di akhirat. Ya. Insya Allah. Mudah-mudahan. Terima kasih banyak sekali lagi. Ini dari mulai ngobrolin perjalanan, kemudian ngobrolin kita bicara beberapa aspek berbeda-beda dari mulai keluarga tadi, orang tua, kemudian menghadapi kegagalan, berkarir, dan mengelola ego, menanamkan keyakinan. Ini banyak sekali yang saya pribadi dapatkan di sini. Sekali lagi saya terima kasih banyak Gus Soel atas waktunya, sudah meluangkan waktu ngobrol-ngobrol di sini. Jarang-jarang soal ini. Iya, betul. Dan saya rasa itu kepengen, apalagi saya pengen nanya lagi, cuman iya, nanti mungkin lain kesempatan. Ya. Atau ini setelah kita off kan kita masih bisa ngobrol, insyaallah. Mohon maaf buat yang nonton. Betul. Tapi terima kasih banyak. Insyaallah buat semua yang nonton dan mendengarkan juga. Saya suka bilang begini, mudah-mudahan ini bukan hanya ini bisa menjadi sesuatu yang bermanfaat, tapi insya Allah juga dimanfaatkan gitu. Insya Allah dimanfaatkan dan bisa jadi bagian dari amal kebaikan terus juga insya Allah. Jazakumullah. Terima kasih banyak. Saya terima kasih nih. Saya terima kasih. Waktu. Jazakumullah. Saya terima kasih banyak. Mohon maaf juga kalau ada salah-salah kata. Buat semua juga terima kasih yang sudah nonton. Kita ketemu di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah.